إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Allah SWT mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh-sungguh aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian ingkar dari kenikmatan tersebut, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kenikmatan yang besar di antaranya adalah kita bisa berkumpul untuk menghidupkan hati kita masing-masing, menguatkan iman, menjaga tekad untuk tetap beramal saleh, menjaga semangat untuk berjalan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya berjalan dalam kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalan kebahagiaan hidup yang diinginkan oleh setiap manusia. Tapi banyak di antara manusia berpaling dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kehidupan yang sempit. Sebagaimana yang Allah SWT katakan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ila akhir ayat. Allah SWT mengatakan, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu dari agama Allah, dari menjalankan syariatnya, maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan nanti akan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan buta. Sehingga kita berkumpul di sini bukan hanya mengingatkan apa yang kita sudah ketahui dari perkara agama, tetapi juga ibadah. Jadi kita duduk di masjid ini taklim, sesungguhnya ini adalah ibadah, bukan hanya pengetahuan. Kalau berbicara pengetahuan, sekarang kaum muslimin digoyang, digoyang karena munculnya teknologi-teknologi yang memudahkan untuk mengakses pengetahuan, sehingga sebagian orang mengatakan nggak perlu lagi hafal Quran, hafal hadis, karena pakai mesin aja sudah canggih. Tetapi ingat, bukan hanya pengetahuan, tapi ini merupakan ibadah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadits Abu Hurairah yang riwayat Imam Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa yadhkuruna Allah fi man 'indah." Tidaklah
Seorang muslim berkumpul di rumah dari rumah Allah, di masjidnya, mentilawahkan Al-Quran dan saling belajar di antara mereka, kecuali akan diturunkan kepada mereka rasa tenang. Nanti di sini ada tambahan iman dengan ketenangan iman yang menguat. Rasulullah SAW mengatakan ala ziyadatil iman, mari kita menambah keimanan. Ternyata bentuknya duduk di majelis ilmu. Berarti ini amal saleh, menguatkan iman, bukan hanya sekedar pengetahuan. Berapa banyak orang mengetahui pengetahuan tetapi tidak bermanfaat karena tidak membahagiakan dirinya dan tidak menjadikan dia mudah mengamalkan ilmu agama yang dia ketahui. Maka seperti yang dikatakan Rasulullah, illa nazalat alaihi sakinah, kecuali turunkan pada mereka rasa tenang, wa ghasyiatum rahmah, dan diliputi rasa kasih sayang, wa yadhkurunallah fi man inda, dan Allah akan membanggakan orang-orang yang berkumpul di hadapan para malaikat, yang berkumpul dalam rangka mempelajari agama, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini yang kita ingatkan agar kita memperbesar syukur kita kepada Allah. Dan ada hal lagi yang sangat besar pahalanya, di antaranya masalah rumah tangga ya. Masalah rumah tangga. Kalau nggak salah judulnya apa ya? Ladang pahala dalam kehidupan rumah tangga, gitu ya. Ladang pahala dalam kehidupan berumah tangga. Ini kalau banyak pahalanya, biasanya banyak ujiannya, banyak cobaannya. Banyak ujiannya, banyak cobaannya. Dan di Kabupaten Kebumen itu, ya, di pengadilan agama, yang mau cerai itu antri, yang mau cerai antri. Jadi syaitan itu nggak senang kalau manusia ini banyak pahalanya, nggak senang. Jadi yang pertama yang mau nikah ditakut-takutin nikah. Padahal kalau nggak nikah sama saja membuka peluang dosa yang besar, yang banyak. Nggak laki, nggak perempuan. Makanya orang yang mau menikah didukung, dibesarin semangatnya, dikuatkan mentalnya. Dan Allah SWT sendiri di dalam hadits qudsi mengatakan, "Thalathun yajibu 'alayya 'aunuhu, al-katibu yuridul ada, wan naqihu yuridul afaf, wal mujahid fi sabilillah." Rasulullah SAW mengatakan ada 3 golongan manusia yang kata Allah SWT sendiri, aku wajib menolongnya. Yang pertama, al-katibu yuridul ada, budak yang mencicil pembayaran dirinya supaya dia merdeka. Jadi budak itu kalau dalam ilmu fikih dia lebih dekat kepada binatang atau barang. Tapi para ulama mengatakan lebih dekat ke binatang. Bentuknya manusia, seperti kita sama. Cuman karena secara hukum dia tidak memiliki diri sendiri, dia bisa dijual, ya. Maka ini kadang-kadang dia seperti binatang. Binatang kan bisa dijual, tidak memiliki dirinya sendiri. Walaupun ada perbedaan antara budak dengan binatang. Budak tetap wajib sholat, puasa, taat kepada majikannya. Kalau kabur diancam telah melakukan dosa besar. Majikannya juga ada anjuran untuk memerdekakannya. Kalau memerdekakan maka pahalanya besar. Maka bagi budak yang ingin memerdekakan dirinya dan dia membayar dengan cara mencicil, ya, pembebasan dirinya, Allah mewajibkan untuk menolong budak tersebut.
Yang berikutnya orang yang ingin menikah. Jadi di masa kita atau mungkin di masa sebelumnya, orang menikah biasanya takut, belum punya pekerjaan tetap, ya, sudah punya calon tapi belum punya pekerjaan tetap. Kadang ditakut-takuti nanti kalau nikah mau dikasih makan apa, ya kan? Kamu kan belum bisa ceker, ya, buat sarahan belum ada dan belum ada, ya, insyaallah, ya kan? Maka Allah menguatkan kalau memang dalam keadaan demikian itu dan dalam rangka menjaga kehormatannya supaya tidak terjadi pada perkara yang Allah haramkan, maka Allah mewajibkan terhadap diri sendiri untuk menolong orang tersebut. Wa nabihu yuridul afaf. Orang yang ingin menikah karena ingin menjaga kehormatan, dan betapa beratnya seorang yang ingin menikah, sehingga ya Allah, ya, menahan rindu, menahan cinta, kadang sampai merusak hati. Karena apa? Tidak kesampaian cintanya. Tidak kesampaian cintanya. Berarti yang sudah pada menikah, syukurnya harus besar. Berarti cinta antum semuanya sudah kesampaian. Sudah kesampaian untuk dari ini? Sudah? Nikmat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berkah nih Bapak, ini jawabannya bagus. Ya, berkah. Ya. Cuman syaitan sering goda. Suamimu nggak cakep, suamimu bayarannya kurang, suamimu nggak kaya suami tetanggamu, atau sebaliknya istrimu rewel, istrimu cerewet, nggak bisa megang duit, duitnya habis terus. Masya Allah. Nah ini ya ancaman setelah melewati tahapan dia bisa berumah tangga. Wa nakihu yuridul afaf. Dan orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan, Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang tersebut. Ya, makanya diperbesar nih para orang yang ingin menikah, ya, kekuatan tawakalnya. Karena kadang berat sekali. Berat apa ending nih? Alhamdulillah berat ya. Tapi kalau saya masih ending kata saya. Tapi mungkin kebanyakan berat. Karena biasanya tatkala menikah rata-rata yang mungkin pekerjaannya belum mapan, ya kan? Belum mapan. Saya dulu pernah mondok ya di Yaman itu, teman-teman saya di Yaman itu bingung. Ya, bingung nanti nikah gimana karena kebanyakan belum punya pekerjaan. Hanya saya latih deh gini aja. Kamu daripada bingung ya. Beli aja ayam potong itu 10 ekor. Yang potong broiler itu 10 ekor. Kamu beli piara di kerdus. Nah, kamu kalau datang ke calon mertuamu ditanya, ya, usahamu apa? Ternak ayam potong. Ya kan? Ternak ayam potong. Kamu nganggur? Enggak. Kamu udah punya kerja? Udah. Punya usaha? Udah. Usahamu apa? Ternak ayam potong. Sudah, gak apa-apa. Terima jadi menantu saya. Nah, sudah jadi mertuanya ya. Katanya kamu ternak ayam potong, ayammu mana? Ini. Lo kok cuma 10 ya kan ayam kan? Dulu itu sedikit ya, itu ternak juga. Nah, sebenarnya udahlah, jangan sedih. Karena Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang tersebut. Berikutnya, wal mujahid fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kita doakan saudara kita yang ada di Palestina yang sedang berjuang mendapatkan kemenangan ya. Ya betul-betul berdoa ini. Jangan terbawa kepada pemahaman oh ini ada kelompok ini, jangan. Ini kita fokus kepada saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang bersaudara itu adalah orang beriman itu saudara. Ya.
Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu bis-sahri wal humma. Permisalan seorang mukmin di dalam kasih sayang mereka dan persaudaraan mereka seperti satu tubuh. Apabila ada yang sakit, maka organ tubuh yang lain saling memanggil dengan demam dan panas, sehingga betul-betul terasa kebahagiaan kita juga seakan-akan terpangkas karena mendengar saudara kita yang sangat menderita, ya, baik muslimin rohingya, ya kan, yang mengungsi, ya, atau Palestina atau yang lain. Makanya kita saat ini misalnya dalam keadaan susah, ya, kita ternyata masih bahagia. Kita mau benar? Buatan diganggu, gimana? Buatan fungsi, bisa pengajian. Jadi kalau ada fisikan itu memang dari syaitan. Ya, karena syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan menjanjikan engkau dengan kefakiran dan memerintahkan engkau untuk berbuat keji dan mungkar. Ini ditepis, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga. Jadi orang yang sudah berkeluarga, ancaman yang sangat mengintai, perasaan serba kurang. Perasaan serba apa? Kurang. Yang paling merasa kurang itu biasanya suami atau istri? Biasanya istri. Pak, entong, apa nih? Berpingin 500 lebih, entong. Ya, 500 ini, entong maning. Ya, 500 ini, entong maning. Pira-pira entong. Ya, pira-pira apa? Entong. Dan jadi bapaknya bisa kerja operasi Pak. Nah ini tak kalah dikejar terus, dan ini nggak kuat. Si istri kadang ngomong kayak gini, Pak, yang terbang Malaysia bayar Pak. Nah, Malaysia bayarannya kurang akeh. Ini Taiwan, Hong Kong dan sebagainya. Ya, lah itu biasanya awal. Ya, duitnya nggak kembali, nanti rumah tangganya bubar. Kadang pulang nggak bawa duit, tapi bawa anak. Anaknya bukan wajah Indonesia, ya kan? Wajah luar negeri. Ya Allah, astagfirullah. Ini syaitan di dalam menghancurkan rumah tangga. Makanya kalau ngadepin kesusahan ekonomi, bangun kepercayaan. Pak, aku gemen dulu kenal jenengan, siki jenengan dari bojoku. Gemen jenengan usahanya kayak siki dari bojoku usahanya ya kayak gini. Aku ribo Pak, orang apa? Nah gitu, seharusnya ya, jangan ngancam, malah ingin kemana? Malaysia. Nah kita mau Malaysia pengen Pak, jangan sabar, ya. Kita bukan pengungsi, kita nggak diganggu yang lain, masih di sini. Ah ini ya celah-celah dari syaitan. Celah-celah dari syaitan. Makanya ya, ibadah yang panjang, ibadah yang lama, ibadah di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Di dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini ujiannya pagi, siang, sore, malam tiada henti. Ya. Makanya yang menjadi pembahasan sebelum masuk rumah tangga ini niatnya baik, diharapkan tatkala menjalani rumah tangga ini dibangun di atas taqwallah. Dibangun di atas apa? Taqwallah. Dibangun di atas cinta atau di atas taqwallah? Biasanya cinta, ya kan? Karena cinta kemudian menikah, ya kan? Sebelum menikah sudah halu duluan, ya kan? Sudah halu duluan. Bayangannya ya Allah, nggak laki nggak perempuan, halu. Tapi kalau nggak cinta, kalau nggak takwa, biasanya rumah tangganya ini bubar. Ini saya amati, ya, muda-mudi yang bahasa masyarakatnya itu pacaran, ya. Pacaran itu berteman tapi belum suami istri, ya. Sohibah,
bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya pacaran. Itu kayak hidup semati. Ternyata ada yang baru anak satu cerai. Padahal cintanya kayak apa waktu pacaran. Punya anak 2 cerai, bahkan punya anak 5 cerai. Kok bisa cerai? Kenapa? Tidak perhatian terhadap takwa. Tidak perhatian terhadap apa? Dan kalau cerai ini berhasil, maka pahala-pahala yang akan didapatkan di dalam rumah tangga buyar, hancur berkeping-keping. Ya, kebaikan terhadap istri nafkah pahalanya hilang, ngajak istri tahajud pahalanya hilang, mendidik istri pahalanya hilang, hubungan kekerabatan dengan keluarga istri pahalanya hilang, kekuatan menahan lisan untuk menyakiti istri pahalanya hilang. Ada suami terkadang marah sama suami, tapi ingat ini istri, masya Allah, ladang pahala, ditahan, ya jadi marah. Kadang mungkin marah sama suami, tapi ingat suami ini jalan menuju suami ini jalan menuju surga atau menuju neraka? Seharusnya surga ya. Harusnya surga, walaupun terkadang bisa menjadi jalan neraka. Tapi secara umum jalan menuju surga bagi orang yang beriman. Tapi kalau pisah, maka pahala ini hilang. Nah, inilah berarti ini sebagai penghantar tergambar betapa dalam rumah tangga itu penuh dengan pahala. Pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Pahala tak isinya. Ya, dan ini tidak bisa diraih kecuali bagi mereka yang menikah. Jadi kalau yang nggak menikah, bisa nggak melawan pahalanya orang yang menikah? Bisa nggak? Tidak bisa. Jadi orang yang tidak menikah tidak bisa melawan pahalanya orang yang menikah, kecuali kalau tidak menikahnya karena uzur. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dalam keadaan belum menikah. Imam Nawawi meninggal dalam keadaan belum menikah. Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan belum menikah. Mungkin karena kesibukan, karena uzur. Tetapi kalau tidak ada uzur, Imam Ahmad pernah mengatakan, jikalau aku tahu umurku tinggal 6 hari, aku akan menikah. Tinggal berapa? 6 hari. Karena aku tidak ingin kembali kepada Allah dalam keadaan membujang. Berarti kalau kita simpulkan semacam ini, ya, kita simpulkan pengajian ya, kita simpulkan. Misalnya, kalau bahasa kampung itu ada perawan tua, perawan tapi umurnya 60 tahun. Kira-kira nikah saja apa nggak usah nikah? Perawan tua loh, nikah saja. Kenapa kalau nikah saja? Harus keluar berapa? Kenapa coba? Pahala. Ada bujang lapuk. Wah, perawan tua tadi bujang apa? Lapuk kan ini ngomong ya Pak? Lapuk. Lapuk loh, bujang lapuk. Miskropos, ya. Bujang miskropos. Ibaratnya kayu sate bribike karo gontenge. Lapuk, bujang lapuk. 70 tahun, 80 tahun, coba masya Allah, masih bujang loh. Nikah atau nggak nikah? Nikah. Kenapa kan nikah? Karena apa? Mbak nikah, istuwa mau pacun mati bayang mbak, datang bocor. Tua betul bocor, terpacun. Kenapa kalau nikah? Ada satu kisah nih nyata. Pas tahunnya ini bertahunnya ini kita Yaman aja, Jakarta tahunnya. Pas saya di Yaman itu ada bujang tua, kakek-kakek. Jenggotnya panjang, badan gede besar, tinggi orangnya, tapi belum menikah, mungkin sekitar umur 70 tahun atau 80 tahunan. Dan kalau kita katakan zawajakallahu bikra, semoga Allah menikahkan engkau dengan perawan, ya Allah bersyukurnya luar biasa, bersyukur ingin banget menikah. Umurnya sudah berapa?
sekitar 70 atau mungkin lebih. Udah sepuh sekali, putih semuanya. Ya Allah, makanya jangan putus asa untuk meraih pahala dengan ladang apa? Pernikahan. Berarti yang sedang menikah dan rasanya sulit mempertahankan pernikahan, cinta yang dulunya membuat halu kemudian seakan-akan kehidupan musim kemarau panas. Panas ya Allah, rumah tangga saya panas. Lihat wajahnya kayak ya panci kosong. Istriku ya Allah, malam. Istrinya lihat suaminya kayak ya Allah, ya kayak satpam yang lagi ngusir orang. Ya Allah, rasanya yang ada cuman cerai. Ini sebenarnya kayak gini cepat dibuang. Kenapa cepat dibuang? Kalau tidak dibuang dan kalau sampai kesampaian cerai, pahala yang biasa dia dapatkan bubar. Golek bojo maning angel, ora lanang ora wadon. Angel apa gampang kok golek bojo? Wong wadon akeh nggih pake. Tapi bareng digolek dening lanang, nggih kan? Wong lanang yang akeh barang golek dening angel. Mulane kadang orang menunggu akhirnya bahasa Jawa nih teklek kecemplung apa? Alennya kan ketimbang golek alumum alen. Tadi yang berumah tangga pertahankan, paling disiasati kalau mengalami kebosanan. Ya kadang safar seminggu, 2 minggu, sudah 6 bulan itu biar tumbuh rindu. Jadi kalau kumpul terus kadang bosen aku. Jangan ya, dilatih. Yang hadirin azan wa azakumullah, di sini ada ya hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW mengatakan inna iblisa yadau 'arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan arasnya singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengirim bala tentaranya, kerja ya, iblis kerja. Ya kalau nggak kerja ya nggak sesuai targetnya kan menurut neraka kabeh. Kayak Israel itu, Yahudi itu kerusakan yang paling parah itu dari sisi agamanya. Ini yang masuk dalam kategori jadil bala, petaka yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dalam protokolan mereka yang saya baca dulu waktu masih dulu sekali 20 tahun belakang atau lebih. Jadi Yahudi mengakui keturunan mereka adalah keturunan Tuhan. Itu yang saya baca dari protokolannya. Sedangkan selain Yahudi keturunan binatang. Jadi seluruh wilayah, seluruh tempat yang dilewati mereka menjadi milik mereka. Karena mereka keturunan Tuhan, selain mereka keturunan binatang. Dia kan jadi amalan rusaknya lah. Nggak tentram coba. Coba kalau waliyadzubillah, saya yakin nggak berhasil. Kalau keinginan mereka ingin menggusur muslimin yang ada di Gaza supaya pindah ke Yaman, supaya pindah ke Mesir, dan supaya pindah ke negara lain, habis mau dihabisin semuanya itu. Ya, kalau saya yakin tidak. Kalau misalnya berhasil, apakah dengan cara itu mereka bahagia? Saya yakin tidak. Karena kebahagiaan itu dengan ketaatan. Seperti tadi ayat yang kita baca, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhamma. Enggak bakalan bahagia. Jadi iblis ngirim pasukannya, ayo sebar, ya. Fa'atnahum minhum manzilatan. Kemudian yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling tinggi derajatnya, a'dhamuhum fitnatan, mereka yang paling besar fitnahnya, gangguannya kepada manusia. Yaji wahaduhum, datang salah satu iblis, salah satu tentara iblis, laporan kepada iblis, fayaqul fa'altu kadza wa kadza, aku telah menggoda fulan sehingga fulan bisa melakukan ini dan ini, mungkin membunuh
mungkin mencuri, mungkin merampok, mungkin memperkosa, mungkin membuat berita gosip dan seterusnya. Ya, fayaqul kadza wa kadza. Fayaqul tidak dipuji. Fayaqul kemudian iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, kamu itu belum kerja. Walaupun sudah bisa menggoda orang, akhirnya membunuh, mencuri, kamu belum kerja kamu. Qala thumma yaji'u ahadun, kemudian datang salah satu utusan iblis tadi, bala tentaranya. Fayaqul kemudian laporan, ma taraktuhu, tidaklah aku tinggalkan orang yang saya goda tadi, hatta faraqat, sampai pegatan. Sampai apa? Pegatan, cerai. Di sini bahasanya pegatan atau cerai? Nah, kalau tempat saya pegatan, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Merdeka saya pegatan, hebat orang pegatan. Kalau menurut saya nggak pegatan. Makanya kalau ada orang mau pegatan sama saya mesti tahan. Masya Allah, banyak orang yang konsultasi ke saya tentang masalah ini banyak sekali. Dan sama saya jangan pegatan gitu. Tak kala saya mengarahkan supaya jangan pegatan atau menempuh cara yang lebih baik sebelum pegatan, supaya nanti tatkala masuk rumah tangga lebih nyaman lagi. Waduh, langsung marah-marah semuanya. Ya Allah, marah-marah karena ada yang nangis sama saya. Pada konsultasi nangis-nangis, blokir Ustaz antum. Ya Allah, saya kan memberikan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Marah gitu. Ya Allah. Jadi kalau sudah pegatan terasa merdeka. Sebenarnya ini lagi muruk kena syaitan. Muruk kena syaitan. Pas arep bojo halu, barang wis bojo semangat pegatan. Naudzubillah min dzalik. Kontrol, mau nikah kontrol. Ya, harus karena iman dan takwa ya. Memang ada cinta dan sebagainya, tapi takwa penting. Lah kalau mau pegatan, coba direnungkan, dipikirkan, jangan pegatan pula. Karena laki-laki ya kurang lebih seperti itu, perempuan juga kurang lebih seperti itu. Adakah laki-laki yang sempurna? Tidak ada kan? Anak sing ganteng jebule ngorokan, anak sing ayu jebule orang bisa kerja, bisa nyemudandang. Iya betul. Ada seorang laki-laki tiba-tiba konsultasi sama saya, cerita seperti ini. Saya dulu punya istri saya nggak begitu cantik, jilbaban seterusnya. Karena saya merasa kurang cinta, akhirnya saya menikah lagi, ya, dapat istri baru. Istri saya yang baru ini disebutkan kayak tokoh artis, gitu. Disebutkan namanya. Pokoknya luar biasa. Ternyata setelah dia menikah dengan wanita yang seperti tadi, dia merasakan tidak ada apa-apanya. Dan dia ingat istrinya yang tadi yang kurang menarik. Jadi Masya Allah, tetap ada nilai minnya. Manusia itu nggak plus semuanya, ada minnya. Sing kuat ngorokan, sing orang ngorokan beban, sing orang beban orang ngorokan orang duitnya gitu ya. Ya mumet kayak gini ya kan, isgogo, pinter dan sebagainya, belum bisa baca Quran ya Allah, apa? Segala ada Quran, sing doa dan sebagainya, ada kekurangan. Dan dari sisi kekurangan ini dikomori terus sama siapa? Dikomori terus, supaya bubaran. Ngeri sekali pokoknya, ya. Ya, ngeri sekali. Masalah rumah tangga itu ngeri sekali, karena nanti kalau pecah, pahala-pahala tadi yang sudah disebutkan tadi bubaran semua. Ya, fayaqul, ma taraktuhu hatta faraqat bainahum. Dan tidaklah aku tinggalkan dia kecuali dia telah cerai antara dia dengan istrinya. Dan banyak loh, maaf, laki-laki menyebabkan perceraian istri orang. Lo kok tahu? Konsultasi ke saya, Ustaz saya apa itu dosa saya begini, saya sampai cerai sama suaminya. Terus kamu gimana? Ya sudah cerai kan nggak bisa nikahin. Oh di sini udah punya istri kok. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Ya, itu sebenarnya halu itu. Ya, kata orang kan, kalau lagi jatuh cinta seakan-akan dunia milik berdua, ya kan? Maksudnya lupa Allah.
Ya, tak kalau benci, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya, akhirnya diberhasil iblis nih. Sampai dia, ya, dan istrinya cerai. Kemudian iblis fayudnihi minhu, kemudian mendekatkan balantaranya tadi yang sudah menggoda sampai cerai tadi. Fayaqul nikma anta, kamu paling hebat. Karena kalau sudah cerai, anaknya yang gak urus, dianya yang gak urus. Ya Allah, ya Rabbi, target hidup itu apa? Target hidup itu apa? Halu. Kadang orang terjebak target itu halu, padahal yang namanya, ya, kenikmatan dunia itu dengan sesuatu yang sudah diukur. Kita makan durian, 1 rasanya enak apa enggak? 2 enak, 3 sampai 1 keranjang sekali makan enak apa enggak? Masuk PKU, ya kan? Iya. Coba aja kalau kamu nggak percaya, antum beli durian 1 kol itu, beli semua makan sendiri, masuk PKU insya Allah. Itu sama pada kenikmatan yang lain, memang dibatesin. Maka jangan tertipu. Ya, tatkala cinta dunia milik berdua ala dusta ini syaitan itu. Ya, jadi syaitan itu, ya Allah, perjuangannya menghancurkan kebaikan-kebaikan yang tertata yang dibangun di dalam rumah tangga itu, ya, dengan cara-cara semacam itu. Ila hadirun azani wa azakumullah. Kita akan bahas, ya, bahwasanya dalam rumah tangga tadi betul-betul sebagai ladang pahala. Ya, kalau di kitab-kitab banyak sekali ini, ya, dalilnya. Di antaranya adalah, ya, yang pertama yaitu pahala memberikan nafkah. Di sini yang pertama dikedepankan nafkah. Sebenarnya bisa aja yang lainnya. Nafkah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik a'dhamu ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Masya Allah. Ini kaum pria harus paham urutan kaidah ini. Harus paham. Ya, harus apa? Paham. Coba kita terjemahkan hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan 1 dinar yang dibelanjakan untuk budak, 1 dinar yang disedekahkan untuk orang miskin, 1 dinar yang dibelanjakan untuk keluargamu. A'dhamuha, ini tadi yang fisabilillah mampu. A'dhamu ajran alladhi anfaqta 'ala ahli. Tadi ada hadis, ya. Yang pertama fisabilillah, kemudian raqabah. Yang pertama 1 dinar di jalan Allah, 1 dinar untuk budak, 1 dinar untuk orang miskin, dan 1 dinar untuk keluarga. Yang paling besar pahalanya adalah untuk keluarga. Ya. Biasanya orang membelanjakan harta untuk keluarga atau untuk yang disenangi. Nah, ini kan pertanyaan nih. Ya. Biasanya orang membelanjakan harta untuk keluarga atau untuk yang disenangi? Senangnya mancing. Pak, bojone bisa turun. Paling saya ketemu sih memancing berat 100. Kadang cinta sama orang lain, apakah teman atau apa, kadang istrinya cuma misal dikasih 50.000, temannya yang dicintai 100.000. Sering dialokasikan kepada orang yang dicintai. Ini karena apa? Tidak karena iman. Nah, yang demikian ini sering menimbulkan petaka. Jadi kalau misalnya anaknya nggak diberi nafkah
sesuai dengan haknya, istri tidak diberikan nafkah sesuai dengan haknya, ini nanti akan menimbulkan berbagai macam problem. Ya, memang kita nanti penghasilan segini. Ini untuk anak sekian, untuk diriku sekian, untuk diriku sekian. Untuk hobi saya nggak ada. Ini saya dulu punya hobi, misalnya olahraga. Sekarang anggaran olahraga nggak ada. Saya dulu hobi touring, misalnya untuk beli bensin nggak ada. Coba kami semua. Tapi misalnya istrinya mendapatkan sedikit, tapi tahu memang sudah sesuai dengan kemampuan suaminya, istri tenang. Tapi kalau misalnya tahu suaminya penghasilan yang banyak, ternyata untuk dirinya sedikit, ini sering menimbulkan apa? Petaka. Dan sisi yang lain, perhatian terhadap keluarga ini ternyata mendatangkan pahala yang lebih besar. Bayangkan. Ya, tadi kan pertama di jalan Allah, ternyata lebih besar lagi dengan keluarga. Dan ternyata memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jagalah dirimu dan keluarga. Jadi dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Ya, misalnya anak kita butuh duit, mertua kita butuh duit, ya, duit kita cuma 100.000. Anak kita butuh duit 50.000, istri kita butuh duit 50.000, mertua kita butuh duit 200.000. Padahal uang kita berapa tadi? 100.000. Untuk kemana dulu nih duit 100.000 ini? Ke mertua atau ke anak atau ke istri? Anak dan istri. Lah mertua gimana? Nah, memang di sini ada pembahasan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Diri kalian di sini meliputi diri kita, istri dan anak. Itu diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian. Ya mertua. Tapi biasanya kalau kadang orang menikah yang lebih diperhatikan malah siapa? Mertua biasanya. Karena terbawa cinta dia sama anaknya mertua, sehingga terkadang lebih menguatkan mertua kadang dibandingkan orang tua dia. Kontrol di bidang seperti ini menjadikan perbedaan pahala yang diterima. Makanya sebenarnya hidup ini manajemen pahala. Bapak manajemen pahala, ya kan kita masuk surga di antara sebabnya juga dengan pahala, dengan amalan. Nah kalau kita tidak punya manajemen kayak gini, salah. Kalau salah ya tadi ada dampak-dampak yang langsung mengenai kita. Ya, ini jadi pembelanjaan nafkah yang paling besar pahalanya kalau diberikan kepada keluarga. Jadi kalau kita punya hobi, ya sisa duit itu. Ya, atau mungkin untuk yang lain, mungkin kita punya hajat, sedekah atau yang lainnya. Pertama apa? Keluarga dulu. Ini nafkah yang diberikan kepada keluarga pahalanya paling besar. Tetapi di sini disyaratkan nafkah belanja yang mendatangkan pahala ini adalah dari hasil yang halal. Makanya jangan tergoda pekerjaan tapi haram. Ya, pekerjaan yang paling gampang, kelihatannya mentereng tapi haram. Ya, ini akhirnya tahu sekali pekerjaan yang haram. Ya, yaitu bank titil. Ya, bank titil, mindring atau bank ucap-ucap, bank harian. Oke, ngertos kan bank harian? Kayaknya legal, tapi secara tinjauan halal apa haram? Haram. Bakul duit. Biasanya kan rapi, ya kan? Intinya. Karena dia sih riba-riba nih, real, ya. Nauzubillah. Ya. Nah, ini
kalau untuk memberikan nafkah pada perkara yang haram, korupsi dan sebagainya, mencuri, zina dan sebagainya, ini nggak dapat pahala. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Maka tetap sabar, jangan cari rezeki yang haram walaupun kelihatannya legal. Jadi yang legal belum tentu halal, ya kan? Aku kan orang nyolong, aku kan orang ibu, maka aku utangi, aku kan untuk kita darat, aku kan koperasi. Ini, ya, hati-hati, ya, jangan ngasih makanan yang haram untuk keluarga. Itu sama saja ngasih api neraka, ya, ngasih api neraka ke dalam perut keluarga. Boleh ya? Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di antara pahala yang lainnya di dalam berkeluarga, di antaranya adalah muasyarah bin nisa atau bil ahl, yaitu pergaulan suami istri. Jadi memang nikah itu artinya jima. Jadi orang siap nikah itu maknanya sebenarnya siap untuk jima, ya kan? Ya ma'syaras sabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa aqsadu lil-farj faman lam yastati' fa 'alaihi bisiyam fa inna lahu wija. Rasulullah SAW mengatakan, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkum al-ba'a, siapakah di antara kalian yang sudah ba'ah. Ba'ah itu ada yang menafsirkan artinya ya mampu jima, ada yang mengartikan ya mampu nafkah dan sebagainya. Tapi yang benar sebenarnya ya memang menikah itu penghalalan perkara yang haram, ya, penghalalan perkara yang haram. Pokoknya kalau belum ada akad itu semuanya haram. Megang tangannya adalah haram, padahal bukan mahram, haram. Walaupun banyak orang yang mengharamkan. Pak bonceng, terus di sini, yuk, apa baru naik? Dan nanti pak, kita sawah. Bukan mahramnya, yang ini bapaknya dari sawah, ini yayunya maksudnya orang kampung mau ke warung boncengan. Kalau apa haram? Haram, bukan mahramnya. Tapi ini sering dianggap apa? Halal. Apalagi kalau teman pekerjaan, ya kan, sama kerja di kantor, ya kan? Bukan mahram itu. Tapi kayak halal, ya kan? Rapat bareng, belajar bareng, ya kan? Kadang setelah yang ikhtilat yang campur laki perempuan sama temennya. Kalau haram, temennya yang perempuan tadi haram. Jadi kadang pendidikan yang campur laki perempuan itu melatih untuk tidak menganggap yang haram itu haram. Ya, sing haram itu dengan mana? Anakmu di nikah nama apa? Iya, nama apa? LKMD. LKMD. Syakir tahu artinya LKMD? Kata sebenarnya Pak, LKMD lamar keri meteng di sini. Nanti mirip ini istilah dulu. Jadi perlawanan terhadap zina di masa kita menurun. Dulu itu saya masih ingat bagaimana di pengajian dikatakan wala taqrabuz zina fa innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Kalian jangan dekat-dekat zina. Jangan dekat-dekat zina. Laki perempuan itu kayak bensin sama api. Perempuannya yang bensin, laki-lakinya api, atau sebaliknya. Cuman gayanya beda-beda aja. Gayanya tok yang beda-beda itu. Si laki-laki penasaran, ya kan? Si perempuan kasih kode, gitulah. Ini jadinya pada baik ini. Lawan-lawan pada baik. Makanya di dalam syariat kamu jangan deket-deket zina. SMS-an dan sebagainya rasanya beda kan?
SMS-an yang ada rasanya dengan yang tidak ada rasanya, tatkala membaca tulisan dari orang yang rasanya beda apa sama? Beda, cuma tulisan doang. Masya Allah. Ya, sehingga tatkala dia menikah kelihatannya sepele, pahalanya besar. Ya, di sini Rasulullah SAW mengatakan, wa fi buq'i ahadikum shadaqah, putusan potongan hadis. Dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian ini ada pahalanya. Pada kemaluan sebagai sedekah. Memang perempuan kelihatannya nggak butuh, tapi dia punya hak. Sepekan lah perempuan itu, ya. Kalau waktu paling lama 4 bulan, kalau 4 bulan nggak dikasih jatah, dikasih alternatif tuh, tetap dinikah atau dicerai. Jadi perempuan itu tidak boleh digantung. Istilahnya ilah. Ilah itu orang dipegat, tapi orang dibayar nafkah batin gitu loh, digantung. Nah kalau lebih dari 4 bulan, nggak boleh lebih. Kalau memang kamu mau tetap menjadikan dia sebagai istrimu, ya dinafkahi batin. Dia nggak minta, ya perempuan nggak minta, kamu sadar sendiri. Dia kan kasih kode-kode. Apa kurang ajar? Dan apa sih? Aku wis mesem. Orangnya ingat. Aku wis iki ora butuh priwe karpet jenenge. Muring-muring nanti, kan? Kalau istrinya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya, tatkala ditanya kepada oleh siapa itu? Salman. Apa Rasulullah SAW dan Salman wa Abu Darda? Tatkala Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda, wa kana Ummu Darda mutalabbidatan, dan bahwasanya Ummu Darda itu serat dan sebagainya. Perhatian. Akhirnya Salman ini bingung nih, kok perempuan gak dandan ini kenapa? Dia tanya, masya'nuki ya Ummu Darda, ini keadaanmu kayak gini kenapa? Wahai Ummu Darda. Kemudian Ummu Darda mengatakan, inna ya, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Sesungguhnya saudaramu Abu Darda tadi itu enggak butuh dunia. Saya ketemu pahami, sesungguhnya saudaramu Abu Darda enggak butuh dunia. Asakir sudah paham, asakir. Coba bayangkan kita, sesungguhnya Abu Darda itu enggak butuh dunia, padahal maknanya sesungguhnya Abu Darda itu sudah enggak butuh aku gitu. Kan yang namanya perempuan kan nggak mau terang-terangan, gengsi, riku, taunya kamu tahu sendiri lah mas. Lihat jadi orang lanang yang mandan cerdas-cerdas sedikit gitu loh, aja mandan lopen banget. Wong ini sudah ngasih kode-kode kok. Apa mas datang ke rumah, bapakku udah nanya, nah ini kode-kode nih meminta dinikah nih, nah, ya kan? Wah ini udah kasih kode-kode. Nah akhirnya dia mengatakan sesungguhnya saudara Abu Darda gak butuh dunia. Maksudnya Abu Darda itu gak butuh aku dibiarkan begitu saja. Nah makanya tadi jangan dibiarkan begitu saja. Ya, pernah Rasulullah dipilih sama Rasulullah 1 bulan, itu pun drop itu luar biasa, drop sekali. Rasulullah nggak ngajak bicara Aisyah, radhiyallahu anha ngajak bicara Hafsah. Para sahabat juga bingung, Rasulullah kenapa ini kok sampai ngomong kayak gini, bingung ini. Gak ada yang berani nanya. Habis sholat langsung pulang, bingung. Gak ada yang berani. Akhirnya yang berani bertanya adalah Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, apakah Hafsah bintu Umar yang menyebabkan engkau seperti itu ya Rasulullah? Bukan. Apakah engkau telah menceraikan istrimu ya Rasulullah? Tidak. Kalau memang Hafsah bintu Umar yang menyebabkan kamu seperti itu, penggal lehernya ya Rasulullah. Tidak. Ternyata Rasulullah itu mengilah itu artinya yang menghukum perempuan. Jadi perempuan kalau dihukum dengan tidak diajak ngobrol, tidak diajak bicara, itu tersiksa dia itu. Tersiksa. Jadi perempuan itu makhluk misteri bagi laki-laki. Ya, jadi
Ya pengen ditakoni, pengen dieman, kadang dieman kesannya kayak orang itu. Janjane ya seneng. Masya Allah cantiknya. Apa? Bisik. Ya Allah, kok enak banget masakannya sih, gimana nih? Wah, biasa. Hatinya seneng. Tapi kalau ngomong kasih mampu. Nah, ini sakit ya. Ya, ini perempuan ya. Sudah. Makanya di sini kata Rasulullah SAW, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan pada kemaluan salah seorang istri antara kalian ada sedekah. Membahagiakan hatinya, menenteramkan jiwanya dan seterusnya. Nah, tatkala yang demikian ini kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata." Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya? Jima tadi. Ya. Wa yakuna lahu fi ajr, apakah di situ ada pahalanya? Heran. Kayak gitu kok ada pahalanya? Heran kan? Sahabat heran. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan pemahaman mafhum mukhalafahnya, makna kebalikan dari perkara tersebut. Dengan pertanyaan, ara'aitum, apakah pendapat kalian? Law wada'a fil haram, apabila dia letakkan pada perkara yang haram. Perkara yang haram apa? Misalnya ke binatang, halal apa haram? Haram. Ke istri orang, halal apa haram? Haram. Dengan tangannya sendiri atau dengan yang lainnya sehingga syahwatnya tersalurkan, haram. Yang halal cuma dua. Pertama apa? Istri, yang kedua budak. Lebih daripada itu haram semuanya sudah. Haram semuanya, istri dan budak. Misal udah punya istri 4, masih kurang, caranya gimana? Nambah istri lagi boleh? Aduh, istrinya 4 masih kurang nih, gimana caranya? Budak, ya, kalau punya budak 10 masih kurang, cari jalan lain, ini sudah haram. Jadi memang Allah memberikan kebaikan dengan sangat banyak sekali. Misalnya ada seorang suami, istrinya 1. Istrinya berapa? 1. Ya, masih jatah ke istrinya sehari sekali. Kira-kira istrinya bagaimana? Mas kurang gawean temen sih. Kayak gini baik gawean, ya kan? Ini kadang istri nggak mudeng nih. Orang yang beriman, orang yang bertakwa ini tidak mau meletakkan pada perkara yang haram. Ya udah, menjadi konsekuensinya. Sabar nih, kalau menjumpai suami yang seperti itu, ya, menjumpai suami yang seperti itu, ya sabar. Kayak gitu kan? Kalau laki-laki kan nggak turun ya kan? Udah sepuh masih tetap semangat. Kalau perempuan biasanya kalau sudah punya anak banyak sepuh menurun, ya kan? Nah, kalau menjumpai seperti itu juga ya sama. Walaupun ada di antara suami yang kemudian menurun cintanya, nggak pergi. Masa bodoh. Ini semuanya butuh fikih supaya sama-sama mendapatkan jalur pahala. Rasulullah SAW tatkala ditanya, Rasulullah, apakah kita mendatangi syahwat kita mendapatkan pahala? Ditanya, bagaimana kalau kamu letakkan pada perkara yang haram, berdosa kan? Tidak berdosa jelas. Berarti kalau meletakkan kepada perkara yang haram, pahalanya besar, dia besar. Kamu memberikan ketenangan, kedamaian, ya, dan hal-hal yang lainnya. Ini pentingnya takwa dalam rumah tangga. Jadi bukan hanya sekedar apa tadi? Cinta. Kalau cinta mah kekuatannya lemah, ya. Kekuatannya apa? Lemah. Yang tadinya cantik jadi nggak cantik, ya kan? Yang tadinya banyak duit nggak banyak duit, ya. Sedangkan suami biasanya meningkat. Jadi laki-laki itu, ya kata pengamat, itu kayak istilah tua-tua keladi. Ya, tua-tua apa? Keladi. Semakin tua semakin menjadi, maksudnya kan laki-laki nggak ada istilah tua ya, bertambah pinter, bertambah otaknya terus dengan belajar sebagainya, meningkat terus. Insya Allah. Perempuan menurun, ya, menurun. Maka tatkala laki-laki
yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya buruh jadi pintar dan sebagainya, derajatnya tinggi, meliuk-liuk, karirnya hebat. Kadang sama istrinya sudah gak selera. Kalau ini sekedar cinta, waduh gak cinta. Tapi kalau takwa, ini hak istri, diberikan haknya. Ini ketenangan istri, diberikan haknya. Dan dia tidak peduli dengan apa yang Allah berikan dari keutamaan setelah dia menikah, karena bukan hanya tadi ya lahdzun nafsi, tetapi ketakwaan. Sehingga tatkala mendatangi istri, maka mendapatkan pahala. Dan masih banyak lagi pembahasannya, di antaranya tolong menolong dalam masalah ibadah. Ya, tolong menolong dalam masalah ibadah, kemudian juga tentang masalah pendidikan anak, juga masalah yang lainnya, ya, masalah akhlak yang baik. Ya. Tolong menolong dalam masalah ibadah, si suami membangunkan istrinya tahajud. Hadisnya banyak, atau di kalangan salah banyak, atau istri mengingatkan suaminya untuk tahajud, untuk ngaji, untuk bertakwa. Didikan anak sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahkan di dalam Sahih Adabul Mufrad ada mayyit bertanya kepada Allah, ya Allah, kok saya diangkat derajatnya ya Allah? Kenapa? Padahal saya sudah mati, saya tidak bisa beramal. Ini istighfar anak. Jadi mendidik anak yang soleh, dampak konkretnya seperti itu. Dampak yang lainnya sangat banyak. Ya, dan kemudian pertemanan yang sangat menakjubkan, dan tidak ada pertemanan yang lebih menakjubkan daripada pertemanan antara suami dan istri. Ya, tidak ada persahabatan yang lebih menakjubkan daripada persahabatan suami istri. Nah, para hadirin, sudah ada yang pernah punya teman akrab waktu masih kecil? Ada? Ingat? Bertahan sampai berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun? Paling begitu. Setelah itu sudah lupa. Bahkan dengan kakak dan adik lupa. Ya kan? Udah sibuk adik di sana, kakak di sana, udah sibuk masing. Tapi kalau suami istri coba, masya Allah. Kamu nikah umur berapa? Umur 20. Istri kamu waktu itu umurnya berapa? 15. Sekarang umurmu berapa? 78. Istrimu berapa? Sudah umurnya. Masih terus, kadang lebih sudah 90 ini terus. Persahabatan yang sangat menakjubkan, persahabatan dalam rumah tangga. Ya, makanya perhatian, jangan sampai syaitan menyelinap dan menghancurkan pahala yang sudah ada. Ya, pandai-pandai menyelesaikan masalah rumah tangga. Ya, jangan masalah ekonomi, masalah macam-macam ini sering ya menjadikan seakan-akan rumah tangga yang membuat iblis nggak pernah tidur ingin menghancurkan berhasil. Jangan, nggak laki nggak perempuan, dijaga, dirawat, karena ini akan pahala. Ya, bahkan ada seorang sahabiah ya, tatkala suaminya meninggal, ya, ingin dinikah sama Muawiyah. Dia tidak mau. Ya, ternyata dia akhirnya tahu ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan seorang wanita bersama suaminya yang terakhir di dunia. Saya kira dipahami, para hadirin, para wanita di surga bersama suaminya yang terakhir di dunia. Contohnya misalnya ada wanita A punya suami B. Si B ini meninggal dunia. Kemudian datang laki-laki C menikahi wanita A ini. Ya, si C masuk surga. Si A wanita ini masuk surga. Dia si wanita ini, si A ini besok di surga bersama siapa? Si C. Karena dia laki-laki yang terakhir menikahi dirinya. Begitu. Jadi sampai bersabar akhirnya enggak. Saya ingin bersama suamiku di dunia, di akhirat, di surga. Akhirnya dilamar nggak mau sama suami. Lamar lagi. Makanya hikmah dari istri-istri Nabi Muhammad SAW seperti tinggal Nabi, tidak ada yang boleh menikah. Kenapa?
Karena istri Nabi di dunia adalah untuk istri Nabi besok di akhirat, dan mereka adalah ummul mukminin. Jadi tidak ada persahabatan yang paling menakjubkan di dunia ini dibandingkan persahabatan suami istri. Ya, moga-moga setelah tahun ini rumah tangga yang sudah ada tambah kokoh. Ya, kalau ada bayangan yang nggak bagus, ya coba dihadapi dulu, misalnya dengan istighfar, dengan doa dan seterusnya. Ya, dipertahankan. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang